Selamat sore Tribuners, kini Anda menyaksikan live update bersama saya Elsa Elintias. Belakangan viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang tukang beca bernama Saat yang mengaku diusir oleh anaknya. Video tersebut membuat heboh netizen lantaran tukang beca yang disebut berusia 77 tahun tersebut selain diusir oleh anaknya, dirinya juga mengaku hanya memperoleh sekitar Rp7.000 dalam sehari dari mengayuh becak. Namun anak Saat baru-baru ini memberikan penjelasan mengenai kabar tersebut. Untuk lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan wartawan Tribun Jateng, Fajar Bahrudin. Baik, selamat sore Fajar. Ya, selamat sore Elsa. Ya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai awal mula cerita tukang becak bernama Saat yang kini sedang viral. Ya Elsa, jadi cerita tukang becak yang bernama Saat ini memang telah viral di media sosial Instagram. Dia viral setelah dipublish oleh akun Instagram Lambe Gosip. Jadi diceritakan bahwa ada seorang penumpang ibu-ibu dan anaknya yang memvideo Pak Saat ketika menaiki becaknya. Jadi diceritakan bahwa Pak Saat ini adalah seorang tukang becak yang mungkin dapat dikatakan ditelantarkan oleh anaknya. Diceritakan Pak Saat diusir dan kini menumpang di temannya di kios tukang jahit, seperti itu Elsa. Oke, baik, mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana kondisi Pak saat ini? Nah, kami sempat menemui Pak Saat. Kami menemui Pak Saat ketika itu Pak Saat sedang berada di depan kios tukang jahit, tepatnya ada di Jalan Palaraya, Mejasem. Dia sedang duduk melamun. Memang kondisinya ya dia memang sudah tua. Kalau usia berdasarkan kartu identitas KTP-nya, usia beliau ini 61 tahun. Nah, saat kami temui Pak Saat ini kondisinya kurus. Dia berada di depan kios dan dia bercerita kalau sehari-hari paling hanya mendapatkan 1-2 penumpang, seperti itu. Terkadang juga malah tidak mendapat penumpang, seperti itu Elsa. Baik, namun apakah benar tukang becak tersebut diusir oleh anaknya sendiri? Nah, memang di sini ada dua, dari Pak Saat sendiri dan anaknya berbeda pendapat, Elsa. Jadi ketika kami temui, Pak Saat bercerita bahwa dia memang diusir oleh anaknya sekitar 5 tahun lalu. Dia diusir oleh anaknya dan anaknya meminta Pak Saat untuk tidak pulang kembali, dan hal itu yang membuat Pak Saat sampai menginap di rumah temannya. Saat kami temui Pak Saat bercerita kalau beliau ini bersedia memaafkan anaknya, semisal anaknya datang menemui dia, seperti itu. Tetapi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kedua anaknya. Jadi kami juga menemui anaknya yang itu bernama NK, usia 36 tahun, dan DS 25 tahun. Nah, anaknya bercerita bahwa Pak Saat ini pergi dari rumah atas kemauannya sendiri. Jadi diceritakan kalau Pak Saat itu pergi berarti ketika ibu mereka sedang sakit. Ketika ibu mereka sedang sakit dan ibu mereka sudah tidak bisa kemana-mana, lalu Pak Saat pergi hanya karena masalah ketika itu cucu dari Pak Saat ini menangis. Pak Saat yang sedang tidur lalu bangun, dia marah-marah dan mengungkit masalah-masalah yang sudah pernah terjadi. Lalu keesokan harinya Pak Saat datang membawa pick up dan dia membawa barang-barang miliknya seperti sound system, lalu kunci Inggris, lalu pisau dapur, televisi, dan dia pamit kepada istrinya, ya, kepada ibunya, lalu dia pergi seperti itu. Nah, meski Pak Saat pergi dengan sendirinya, namun anaknya ini tidak pernah melarang bapaknya untuk pulang. Jadi
kedua anaknya bercerita kepada kami bahwa kalau bapak mau pulang silakan gitu. Bahkan kalau bapaknya pun mampir, anaknya akan membuatkan kalau di sini namanya wedang. Jadi teh hangat untuk bapaknya. Seperti itu Elsa. Baik, Fajar. Bagaimana dengan barusan kan diceritakan tentang kedua putrinya, dari pandangan kedua putrinya. Bagaimana dengan tetangga atau mungkin dari lingkungan sekitar dari Pak Saat? Nah, untuk dari tetangga itu memang dari tetangga membenarkan bahwa apa yang disampaikan kedua putrinya itu benar bahwa Pak Saat pergi meninggalkan rumah atas kemauan sendiri seperti itu. Dan dari penuturan tetangga memang Pak Saat ini dikenal eh, tipe orang yang temperamental atau mudah marah. Bahkan diceritakan bahwa itu sudah menjadi tetangga itu sudah tahu semua bahwa Pak Saat terhadap kedua anaknya, lalu terhadap istrinya itu sering marah-marah gitu. Bahkan pernah suatu ketika anaknya ketika kecil itu lari-lari ke pos kamling lalu berteriak, tolong, 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 dan warga datang untuk menghentikan pertengkaran yang ada di rumah itu. Seperti itu, Elsa. Baik, berarti dari lingkungan pun sudah pernah ada yang berusaha untuk mendamaikan ya, misalnya terjadi konflik atau masalah tertentu. Ya, Elsa. Jadi memang dari lingkungan sempat menyampaikan bahwa mungkin bahasanya mediasi itu sempat dilakukan gitu. Bahkan ketika Pak Saat ini sudah pergi, lalu para tetangganya membujuk untuk pulang, juga itu sudah pernah dilakukan. Dan eh, anaknya pun, anak bungsunya, DS itu sempat, maksudnya anak bungsunya DS itu sempat mendatangi bapaknya Pak Saat. Ketika istri dari Pak Saat meninggal, DS mendatangi Pak Saat dan meminta Pak Saat pulang ke rumah, tapi Pak Saat menolaknya. Dan lingkungan pun mungkin sudah tidak tahu caranya agar membujuk Pak Saat mau pulang dan hubungan keluarga kembali harmonis seperti itu, Elsa. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan informasinya dari Fajar? Yang jelas dalam peristiwa ini, memang kedua anak dari Pak Saat ini tidak menyimpan rasa dendam dan tidak membenci ayahnya, dan mereka selalu membuka pintu rumahnya agar maksudnya selalu membuka pintu rumahnya barangkali ayahnya pulang, dan mereka selalu bersedia menyiapkan mungkin minuman hangat ya ketika bapaknya itu mampir dan menengok mereka. Seperti itu, Elsa. Ya. Baik Fajar, terima kasih atas laporannya wartawan Tribun Jateng Fajar Bahrudin terkait kisah tukang becak bernama Saat. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Demikian Tribuners Live Update kali ini. Saksikan live update berikutnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Alsa Tias undur diri. Terima kasih.